Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas calon-calon harem MC kita dalam anime Kage no Jutsukusa ni Narutakote, yaitu Lord Sid. Ya, gue tahu kalau pikiran Lord kita yang satu ini gak kaleng-kaleng bos. Gimana mau kaleng-kaleng coba? Dia aja ngomongnya suka sama cewek yang jelek dan bukannya cantik. Truk aja mau dicium sama dia, apalagi cewek jelek coba. Namun terlepas dari itu semua, Sid tetap diberkahi dengan beberapa harem cantiknya. Nggak kayak penonton di channel ini. Oke deh. Kita langsung masuk pembahasannya aja nih. Calon harem Sid yang pertama adalah Alexia Midgar. Sesuai namanya, Alexia merupakan seorang putri dari kerajaan Midgar. Selain itu, Alexia Midgar juga merupakan cewek paling cantik dalam angkatannya Sid saat di Akademi Berpedang Midgar. Karena saking cantiknya, hampir setiap hari si Alexia ini ditembak sama cowok. Namun, semua cowok itu ditolak sama Alexia dengan kata-kata kejam kalau dia tidak tertarik dengan cowok itu. Nah, sampai ketika si Lord Sid kita yang satu ini kalah taruhan dan harus nembak Alexia sebagai hukumannya. Awalnya Sid itu malah seneng banget harus nembak Alexia. Ya, karena kalau sampai ditolak sama Alexia, maka dia bisa memperkuat auranya sebagai karakter mob. Untuk mendukung hal itu, Sid pun dengan sengaja membuat dirinya seculun mungkin di depan Alexia. Tapi bukannya ditolak, si Sid itu malah diterima sama Alexia. Weh, biawak, cowok ganteng ditolak, tapi cowok culun malah diterima. Ya, kayaknya udah agak konslet juga nih otak dari Alexia. Nah, itu pandangan gue pas pertama kali baca mangganya. Tapi bukannya jadi pacar, malah gue itu dibikin ngakak pas Sid itu dijadiin tukang suruh-suruh sama Alexia. Bahkan sampai dijadiin peliharaan pula loh sama Alexia. Ya, alasan utama Alexia menerima Sid sebagai pacarnya itu untuk menghindari perjodohan dengan instruktur pedang yang bernama Zenon. Dan bukannya dia suka sama Sid gitu, tapi dia itu malah mau manfaatin Sid yang terlihat polos di matanya. Namun secara perlahan, pandangan Alexia terhadap Sid itu berubah menjadi cinta. Apalagi ketika setiap harinya, Sid itu selalu mendengarkan curhatan dari Alexia. Ya, walau pada akhirnya si Sid itu dibayar juga buat ngelakuin itu. Selain mendengarkan curhatan dari Alexia, Sid juga memberikan kepercayaan diri lagi kepada Alexia terhadap gaya berpedangnya. Ya, pasalnya si Alexia ini sangat minder banget dengan gaya berpedang originalnya yang dianggap sangat lemah. Padahal itu cuma pemikiran buruk dari Alexia aja. Puncak romansa mereka pun terjadi ketika Sid berhasil menyelamatkan Alexia dari penculikan Ordo Diabolos. Namun, Sid menyelamatkannya dalam wujud shadow, ya bukannya Sid biasa gitu. Mulai dari situlah hubungan mereka pun kian mendekat. Bahkan mereka pernah sampai mandi bareng. Waduh, enak banget nih jadi Sid. Tapi yang menjadi poin utama di sini, si Alexia itu masih belum mengerti kalau Sid adalah shadow sendiri, teman-teman. Calon harem Sid yang kedua adalah Rose Oriana. Yap, sesuai namanya juga, dia merupakan putri pertama dari kerajaan Oriana. Pertemuan pertamanya dengan Sid terjadi pada saat duel mereka di arena berpedang Midgar. Tentu aja, saat itu Rose pun berhasil membuat Sid jadi babak belur. Dan Sid juga kesenangan tuh ngeliat dirinya pura-pura dihajar sama Rose. Padahal pada saat duel itu, dia menggunakan darah palsu agar aktingnya itu berhasil. Namun, walau sudah babak belur, si Sid itu gak menyerah untuk melawan Rose. Bahkan ia berkata kalau dia akan mati-matian melawan Rose. Nah, sikap pantang menyerah itulah yang membuat Rose Oriana mulai merasa kagum kepada Sid. Rasa cinta Rose juga mulai tumbuh ketika Sid menyelamatkannya dari tebasan anggota Shadow Garden palsu saat arc invasi Akademi Midgar. Saat itu, Sid melihat kalau Rose akan ditebas oleh orang yang mengaku sebagai anggota Shadow Garden. Lalu ia pun mengorbankan tubuhnya sebagai perisai daging untuk Rose. Si Rose juga ngiranya Sid udah mati. Namun ya kita tahu sendirilah, kalau itu cuma sandiwara dari Sid aja. Lalu mereka berdua juga sempat berhasil dipertemukan kembali saat invasi akademi itu telah terselesaikan. Dari kejadian itulah, Rose pun sudah menetapkan hatinya akan dimiliki oleh Sid Kageno. Namun sayangnya si Rose itu harus berpisah dengan Sid karena memang kerajaan Oriana sudah rusak dan dikendalikan sama Doem. Dimana saat itu, Raja Oriana sekaligus ayah dari Rose Oriana telah terbunuh oleh Doem dan mayatnya itu dikendalikan agar Doem bisa mengontrol kerajaan Oriana dalam bayangan mayat sang raja. Oleh karena itu, Rose pun harus teguh membunuh ayahnya sendiri agar kekuasaan Doem bisa menghilang. Alhasil, dia pun harus menjadi pelarian dan bergabung dengan Shadow Garden.
Nantinya Rose juga akan mendapatkan kode name 666 dalam Shadow Garden itu. Walau sudah bergabung bersama Shadow Garden dan merelakan masa lalunya sekaligus hubungannya dengan Sid, Rose itu masih tetap mencintainya. Bahkan dalam beberapa momen, Rose pun sering berkata kalau dia membayangkan jika suatu hari nanti dia bisa kembali bersanding dengan Sid. Tapi karena ia sudah dianggap sebagai kriminal, Rose itu takut kalau dia tidak diterima lagi oleh Sid. Ya, padahal kita tahu sendiri kan, pendiri Shadow Garden itu Sid. Jadi ya bisa dibilang Rose itu malah makin deket sama Sid, bukannya makin menjauh gitu. Oke, lanjut. Calon harem Sid yang ketiga adalah Nishino Akane. Ya, kalian gak salah dengar namanya nih. Dia adalah orang Jepang. Nah, Nishino Akane adalah teman satu kelas Sid sewaktu Sid itu masih hidup di Jepang. Atau mungkin gue nyebutnya sebagai Kage no Minoru kali ya. Soalnya, nama Sid sebelum bereinkarnasi itu Kage no Minoru. Pada awalnya nih, Akane itu merasa ilfil banget sama Sid. Karena memang, entah kenapa Akane itu merasa kalau Sid seperti nggak punya hawa kehadiran dan semangat buat hidup. Hal itu sangat berlawanan sekali dengan Akane yang merupakan bintang dalam kelas mereka. Selain itu, Sid juga tidak bisa mengingat nama Akane sama sekali. Bahkan mereka itu sudah bersama selama hampir 1 tahun. Sialnya, si Akane dan Sid itu selalu bertemu pada saat mereka berada di gerbang masuk sekolah. Ya tentu aja dong si Akane itu harus memaksakan dirinya untuk menyapa Sid. Tapi ya gitu, Akane merasa tersakiti ketika menyapa Sid. Padahal, Akane itu sudah beberapa kali menyebutkan namanya kepada Sid. Tapi entah kenapa, si Sid itu tidak bisa mengingat nama dari Akane sama sekali dan selalu salah saat menyebutnya. Namun ada beberapa hal yang merubah pandangan Akane terhadap Sid nih. Yang pertama adalah saat dirinya diculik dan Sid menyelamatkannya. Walau saat menyelamatkan Akane, si Sid juga memakai topeng ski. Namun nampaknya Akane itu merasa kalau memang yang menyelamatkannya tadi adalah Sid Kageno sendiri. Tapi di sini Akane pun tetap diam sampai ketika keesokan harinya Akane itu bertemu lagi dengan Sid di depan gerbang sekolah dan mereka saling tegur sapa lagi nih. Nah, pada saat itulah untuk pertama kalinya Sid berhasil menyebutkan nama Akane dengan benar. Lalu dimulailah rasa penasaran Akane terhadap sosok Sid Kageno yang membuatnya ingin semakin dekat dengan teman sekelasnya itu. Namun apa daya, si Sid itu telah meninggal dunia mendahului Akane. Ya kita udah tahu kan betapa konyolnya cara meninggal si Sid ini saat pengen cari sihir di chapter 1 dalam manganya. Tapi yang namanya jodoh pasti nggak kemana. Nantinya si Akane itu akan dipertemukan lagi sama Sid saat Sid dan Beta itu nggak sengaja terlempar ke bumi karena masuk ke dalam sihir yang terbuat dari kematian Mordoret. Dan gregetnya si Akane juga akan dibawa ke Isekai Kage no Jitsukusa sama salah satu anggota Shadow Garden yang bernama Beta. Ya mungkin aja di masa depan Akane ini akan bergabung dengan Shadow Garden. Pasalnya si Akane juga punya kekuatan layaknya manusia super karena memang sejak kematian Sid, bumi itu benar-benar diselimutin sama yang namanya sihir. Jadi manusia di bumi itu juga ikut berevolusi dan bisa menggunakan sihir. Kalau dilihat-lihat ngenes juga si nasib dari Sid ini. Dia mati-matian buat cari sihir, pas dia meninggal, sihir itu malah datang sendiri ke bumi. Oke, dari tadi, kita udah ngomongin calon harem Sid dari ras manusia nih. Nah, sekarang kita omongin harem Sid yang berasal dari ras lain. Calon harem Sid yang keempat adalah Epsilon. Nah, Epsilon ini merupakan salah satu anggota Shadow Garden yang bisa dibilang cinta banget sama Sid. Bahkan saking cintanya Epsilon sama Sid, si Epsilon ini akan selalu berpenampilan sangat cantik dan menggoda ketika Sid ada di depannya. Nah, untuk mewujudkan hal itu, Epsilon pun sampai memakai slime body suit-nya untuk membuat asetnya itu terlihat lebih besar. Padahal aset milik Epsilon itu bisa dibilang datar. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena memang hampir semua saingannya di Shadow Garden itu punya aset yang besar juga. Jadi Epsilon juga gak mau kalah tentang asetnya nih. Namun nyatanya Sid juga udah tahu kalau asetnya Epsilon itu adalah slime yang telah ia bentuk sedemikian rupa. Nah, pada awalnya, Epsilon bertemu dengan Sid ketika dirinya terkena penyakit Demon Possession. Ya, waktu itu nasib sial menimpa Epsilon karena terkena penyakit itu. Padahal dulunya, dia berasal dari keluarga elf yang cukup kaya di desanya. Bahkan Epsilon juga sering diperlakukan sebagai seorang putri oleh keluarganya. Namun karena ia terkena penyakit Demon Possession, sikap keluarganya pun berubah 180 derajat dan malah ingin memburunya. Tapi untungnya, dia ditemukan sama Sid dan diobati olehnya. Nah, dari situlah benih cinta Epsilon pun mulai tumbuh. Salah satu kemampuan yang sangat disukai Epsilon dari Sid adalah permainan pianonya.
di mana hampir setiap harinya Epsilon pun meminta Sid mengajarinya memainkan piano. Hingga saat Epsilon menginjak usia dewasa, ia pun memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang pianis dengan nama Silon. Oke, selanjutnya ada Beta. Sama seperti Epsilon, Beta adalah sosok elf yang sangat mencintai tuannya sendiri. Hal itu dikarenakan saat pertama kali ia bergabung bersama Shadow Garden, Beta itu hampir tidak bisa membunuh seseorang karena hatinya itu sangatlah lemah. Bahkan, ketika pertama kali dipaksa Alpha untuk membunuh seseorang, si Beta itu udah kelihatan lemes banget. Bahkan, dia itu nggak mau melihat pedangnya yang sudah terlumuri oleh darah. Oleh karena itu, Sid pun merasa kasihan kepadanya dan berbicara kepada Beta nih. Awalnya si Beta juga takut nih pas berbicara dengan Sid. Sampai-sampai, Beta itu nggak mau menatap mata Sid ketika berbicara dengannya. Namun nampaknya Sid itu udah mengetahui masalah dari Beta nih. Jadi ia pun menceritakan sebuah kisah dongeng yang ia ketahui untuk menghibur Beta dan sekaligus memberinya sebuah kebijaksanaan dari dongeng itu. Nah, sejak saat itulah, Beta pun menjadi tersadar akan takdirnya dan mulai mencintai Sid. Setiap malamnya, si Beta juga meminta Sid untuk menceritakan dongeng pengantar tidur untuknya. Dan, dongeng yang paling ia sukai adalah Red Riding Hood atau si gadis bertudung merah ya teman-teman. Nah, atas inspirasi dari cerita dongeng itulah, yang membuatnya menjadi seorang penulis terkenal dengan nama Natsume nih. Lalu di sela-sela pekerjaannya dalam Shadow Garden dan sebagai penulis, Beta itu selalu menyempatkan dirinya untuk menulis cerita tentang tuannya itu. Dan nantinya cerita itu akan dijadikan buku oleh Beta dengan judul The Chronicles of Master Shadow. Oke, calon harem Sid yang keenam adalah Delta. Delta itu berasal dari ras Beastman yang memiliki fisik super kuat. Bahkan kekuatan fisiknya itu diakui telah melebihi Sid sendiri. Ya gimana mau enggak? Si Delta aja pernah ngangkat gajah yang telah diburunya dengan gampang banget. Nah, pada awalnya, si Delta ini adalah putri tertua dari salah satu suku Beastman yang cukup terkenal. Bahkan pada saat belum terkena Demon Possession, Delta itu sempat ingin diangkat sebagai kepala suku untuk menggantikan ayahnya. Tapi semua kesenangan tadi mulai berubah ketika Delta terkena Demon Possession. Dia dibuang oleh keluarganya sendiri dan memutuskan pergi dari desanya sambil menahan rasa sakit. Sampai ketika dia bertemu dengan Sid dalam masa pengembarannya itu. Awalnya Delta itu bersikap ganas kepada Sid, karena memang itu adalah sikap alami dari Beastman saat pertama kali bertemu dengan seseorang yang nggak dikenalnya. Nah, meskipun Delta ini sering bertingkah seperti hewan peliharaan bagi tuannya, nyatanya si Delta itu punya rasa cinta kuat terhadap Sid. Apalagi hampir setiap harinya Delta itu meminta Sid untuk menikah dengannya. Namun katanya sih, itu merupakan insting alami dari ras Delta aja untuk menikahi seseorang yang lebih kuat daripadanya. Dan Sid juga nganggapnya si Delta itu sebagai hewan peliharaan coba. Kalian bayangin aja si Sid itu pernah ngebayangin Delta jadi Golden Retriever miliknya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.